Jadi ternyata untuk jegal-menjegal tidak hanya di dunia publik dalam hal ini media sosial atau pembunuhan karakter, tetapi juga udah masuk ranah hukum. Jadi bisa dipastikan ini adalah upaya untuk menjegal Pak Prabowo. Jujur saya katakan ini membuat saya tidak nyaman. Kenapa saya tidak nyaman? Sebagai ahli hukum, sebagai penegak hukum, sebagai praktisi hukum, melihat seperti ini memprediksikan sesuatu yang kurang baik. Ya, nggak bisa itu undang-undang berlaku surut. Nah kalau nanti diterapkan misalkan putusan MK ini niru putusan yang lalu, ya kan, ini luar biasa. Ini saya mengatakan mungkin kiamat hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Devi Juitasari dalam program Serambi Adiwarman. Serambi Adiwarman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program official Adiwarman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik, bertujuan memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adiwarman akan membahas tentang benarkah Prabowo dijegal oleh putusan MK. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut. Masalah usia batas minimal, saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi. Bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 16 tahun, Muhammad Al-Fatih, yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Nah ini saya... Jangan kita terlalu melihat usia lah, kita lihat tekad, idealisme, kemampuan seseorang. Kalau saya lihat ya, banyak negara itu pemimpinnya muda-muda ya sekarang. Belum usai uji materi batas minimal usia Capres-Cawapres yang masih bergulir di Mahkamah Konstitusi, kini muncul gugatan soal batas maksimal usia Capres 65 tahun dan batasan maju calon presiden maksimal 2 kali. Benarkah permohonan itu bermaksud untuk mencegat Prabowo Subianto kembali maju di Pilpres 2024 mendatang? Maka kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk batasan usia terendah calon presiden agar konstitusional dan tidak diskriminatif harus 21 tahun. Kenapa? Karena syarat calon anggota DPR dan DPD paling rendah adalah 21 tahun. Bagaimana dengan syarat tertinggi? Syarat tertinggi bukan 70. Kalau menggunakan sinkronisasi hukum, jabatan di lembaga tinggi negara yang paling tinggi usianya adalah Mahkamah Konstitusi. Berapa? 65 tahun. Sehingga kami usulkan. Kita mengundang putra-putri terbaik bangsa. Dan kalau di usia 70 itu masih banyak yang bisa berkontribusi untuk bangsa. Jangan kita menjegal aspirasi Pak Prabowo. Tapi itu sebenarnya dari kajian. Kita temukan di putusan MK sebelumnya bahwa hak pilih itu harus bisa dibatasi berdasarkan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar. Tapi pembatasannya harus atas dasar kecakapan. Ada satu jurnal menarik dari Profesor Arif Hidayat, salah satu hakim MK, yang menyatakan hak pilih harus dibatasi atas dasar faktor kecakapan. Salah satu faktor untuk menentukan cakap tidaknya orang itu harus atas dasar usia. Saya agak khawatir nanti solusinya lebih kepada bargaining ya. Karena untuk usia maksimum tidak ada batasan,
untuk usia minimum kemudian diturunkan. Kenapa? Kalau tidak pencalonan tidak dibatasi 2 kali. Kalau seseorang calon menggunakan hanya berkali-kali sekali lagi, maka hak kami yang juga punya hak untuk mencalonkan diri menjadi terberangus, terganggu. Itu melanggar pasal 28J ayat 1. Mereka yang selalu mencalonkan lebih dari 2 kali sudah berarti tidak menghormati hak kami. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, saat ini saya sudah bersama Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Devi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat ya. Semangat. Baik Pak, terkait video yang barusan sudah kita saksikan, bagaimana menurut Bapak? Terhadap video itu, yang pertama prihatin, yang kedua ini adalah ujian. Karena kegaduhan politik masuk ranah hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, baru kali ini terjadi di Republik Indonesia dalam menjelang pemilu 2024 terkait dengan Pilpres. Kalau tadi kita lihat bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi menganalogikan terkait dengan batasan usia, itu jujur seperti apa nanti putusannya akan terlihat. Yang berikutnya kita lihat juga ada beberapa pemohon yang berteriak bahwa dirinya tidak bisa lagi mencalonkan karena ada orang lain 2 kali mencalonkan gitu kan. Dianggap begitu, jadi terganggu. Nah, pemahaman itu keliru. Yang mencalonkan partai politik bukan dirinya kok. Karena yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik, bukan orang per orang. Terlihat sekali bahwa kegaduhan seperti ini akan berdampak kurang elok, kurang bagus. Tadi saya katakan merupakan ujian bagi yang mulia, para hakim Mahkamah Konstitusi. Di sini diuji kenegarawanannya. Apakah para hakim yang mulia itu benar-benar sudah tidak melakukan praktek politik atau politisasi praktek, ya? Nah, ini diuji sekali lagi. Kalau ini diputuskan akan seperti apa? Ya kita lihat nanti ke depan seperti apa. Tetapi jujur saya katakan ini membuat saya tidak nyaman. Kenapa saya tidak nyaman? Sebagai ahli hukum, sebagai penegak hukum, sebagai praktisi hukum, melihat seperti ini memprediksikan sesuatu yang kurang baik. Ya, yang kurang baik. Ditambah lagi nanti kalau putusan itu sama dengan putusan terkait dengan pimpinan KPK, itu akan jadi persoalan. Kita lihat putusan pimpinan KPK baru-baru ini, tahun 2022. Kenapa? Ya, PUU 112 mengatakan bahwa pimpinan KPK diperpanjang 1 tahun. Ini kan jadi soal juga. Jadi memang cukup memprihatinkan, dan ini adalah ujian yang luar biasa. Ya, saya berharap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, janganlah bicara seperti itu, nggak elok. Walaupun tadi beliau menyadari, oh saya nggak pantas ngomong seperti ini, nggak pas gitu. Tapi diomongin juga ya. Mohon maaf Pak Ketua ya, Pak Ketua Mahkamah Konstitusi, ya saya harus bicara seperti ini, walaupun itu sahabat saya. Pak, dan apakah itu upaya menjegal salah satu calon presiden? Melihat ada Pak Prabowo kan di dalam. Itu pasti. Hari ini pun kita dengar bahwa ada yang melaporkan ke Mabes Polri terkait dengan hoak, ya, bahwa Pak Prabowo dikatakan menampar Wakil Menteri Pertanian. Di media sosial rame. Nah, sekarang ada kelompok yang dari Pak Prabowo tidak terima dilapor ke Mabes Polri. Hari ini sedang diproses. Jadi ternyata untuk jegal-menjegal tidak hanya di dunia publik, dalam hal ini media sosial atau pembunuhan karakter, tetapi juga udah masuk ranah hukum.
Jadi bisa dipastikan ini adalah upaya untuk menjegal Pak Prabowo. Tapi kelihatan tim dari Pak Prabowo itu tenang, ya, lebih berfokus kepada kampanye-kampanye, lebih berfokus kepada sosialisasi. Ya, nanti pada saatnya diputuskan seperti putusan pimpinan KPK yang saya katakan tadi nomor 112 PU tahun 2022, baru nanti di situ terjadi luar biasa ledakan-ledakan yang membuat kegaduhan di Republik ini. Bagaimana kalau itu terjadi putusan Pak Prabowo udah maksimal sekarang, sudah melakukan segala sesuatu persiapan dan menelan biaya banyak, tahu-tahu dijegal dengan sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi. Saya nggak bisa bayangin apa yang terjadi. Kalau putusan tersebut diberlakukan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah bisa langsung diberlakukan untuk pemilu 2024 ini, Pak? Saya tadi melihat putusan tentang pimpinan KPK diberlakukan masa jabatan KPK sekarang. Sesungguhnya kalau kita lihat ajas hukum yang namanya ajas legalitas, ya kalau di pidana itu namanya dari pasal 1 ya KUHP, nullum delictum nulla puna sine pravia lege punale. Tidak ada satu perbuatan pidana yang bisa dihukum apabila belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Nah, ajas legalitas ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Dia juga bertujuan menciptakan kepastian hukum, menciptakan keadilan, terus mengurangi intervensi pemerintah. Kalau tidak, ini bahaya. Kalau bisa diterapkan sekarang, gejolak akan terjadi luar biasa. Sama halnya dengan pimpinan KPK, ya itu bahasa saya agak ekstrim. Di situ juga ada ajas selain tadi legalitas, saya menyebutnya non retroaktif, ya tidak bisa berlaku surut. Nah itu ajas hukum ya yang tidak bisa berlaku surut. Kalau nanti yang pimpinan KPK ini dipaksakan, saya jamin tanggal 10 Desember 2023 dan seterusnya pra-peradilan terhadap penyidikan KPK, penuntutan KPK itu akan terjadi di mana-mana. Akan terjadi setiap perkara melakukan itu. Karena tidak memiliki legalitas. Ya, nggak bisa itu undang-undang berlaku surut. Nah, kalau nanti diterapkan misalkan putusan MK ini niru putusan yang lalu, ya kan, ini luar biasa. Ini saya mengatakan mungkin kiamat hukum. Udah, waduh, saya nggak ngerti bagaimana ini akan seperti apa. Sekali lagi ini ujian buat yang mulia para hakim Mahkamah Konstitusi untuk bisa lebih sabar, lebih bijaksana, lebih arif demi kesatuan dan persatuan negara yang kita cintai ini. Lalu bagaimana nih Pak saran ke depannya agar tidak terulang lagi kegaduhan politik seperti ini Pak Adi? Pemerintah bersama DPR harus membuat regulasi terkait dengan hal-hal yang menyebabkan adanya kegaduhan politik dimasukkan ke ranah hukum. Ini belum ada di kita. Ya, harus dibuat regulasi itu. Atau dalam undang-undang pemilu dia dibuat pasal yang mengatur itu. Ya, jadi harus ada ketegasan. Ini tidak bisa dibiarkan. Ya, saran saya ke depan tadi pemerintah dengan DPR ya untuk ke depannya tapi buatlah aturan yang memang mengatur hal tersebut. Dan juga aparat penegak hukum ya agar berhati-hati. Harus tadi saya katakan bijaksana. Saya apresiasi ya, ada Jaksa Agung mengatakan untuk kasus-kasus yang bersinggungan dengan pemilu supaya nanti saja diprosesnya. Karena ini di situ banyak fitnah, di situ banyak pembunuhan karakter, karena benturan-benturan politik. Jadi harus dipisahkan mana itu penegakan hukum, ya mana itu politik. Jangan sempat dicampur baurkan. Jangan juga dijadikan politik hukum politik ya. Padahal di kita ini adalah hukum sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima. Terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia menyempatkan waktunya. Terima kasih kembali Mbak Devi.
untuk hadir dan memberikan pemahaman hukum yang sangat luar biasa tentunya. Semoga ilmu kali ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah tentunya. Demikianlah cara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum agar tetap selalu eksis, mohon tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adiwarman. Saya Devi Juitasari, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adiwarman.